Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Kembali lagi Tarwoto dalam kajian Taman Keluarga bersama Alhamdulillah hari ini bersama kehadiran Ustadz Arif Barata Al-Huda SPSI MMMSI yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita yang insya Allah akan mengisi untuk kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu para pemirsa TV-mu. Semoga kabar baik selalu bersama Anda semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Tentunya keluarga juga sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, amin. Iya, amin, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebetulnya keluarga yang sakinah, mungkin mawaddah, warahmah, begitu ya Ustadz ya. Iya. Dan nanti monggo akan dibahas lebih lanjut bersama Ustadz Arif Barata. Disilakan Ustadz. Ya, baiklah. Pemirsa jamaah sekalian Taman Keluarga, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana apabila ada studi kasus sebuah aktivis persyarikatan yang aktif di persyarikatan, di pergerakan Muhammadiyah, di Aisyah dan segala macamnya, yang kemudian dalam istilahnya menjadi singa podium yang menarik, rapatnya bergelora, dan kemudian citranya juga bagus, mengisi materi pengajian juga bagus. Namun kemudian apakah pertanyaannya di rumah pun demikian, saat kembali ke rumah menyapa istri, anak-anaknya. Nah, ini yang kemudian menjadi banyak kasus ya, Betul, Mas betul. Tata. Bagaimana mungkin kadang-kala ada kasus juga? Betul. Iya nih. Nah, itu yang tadi disampaikan di Ustadz Arif tadi luar biasa. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kita mungkin kader muda Muhammadiyah Betul, persyarikatan itu aktif. Kemudian mungkin di masjid suaranya lantang. Kemudian di organisasi juga lantang, rapat pun sampai malam ya. Tapi kenyataan ketika kembali ke rumah terasa sunyi senyap gitu. Iya. Tidak ada komunikasi yang mungkin lebih akrab. Kira-kira kiat seperti apa Ustaz? Ini kalau kadang banyak istilah sekarang Ya. di pemirsa sekalian, kalau baterainya itu baterai energinya habis kalau di rumah. Nah, ini kemudian ingin ngecharge lagi, ingin mengisi ulang lagi. Namun bagaimana mengisi ulangnya? Karena kemudian mindsetnya atau pola pikirnya ini hanya untuk di luar rumah. Betul. Nah, maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, Gitu. Jamaah sekalian, Taman Keluarga ini yang harus menjadi contoh di persyarikatan, bahwa kita itu kalau masih bagus di luar, kemudian citranya menarik dan lain segala macamnya, tapi kalau di rumah kok sebaliknya. Nah, ini maka harus ada perubahan atau kemudian evaluasi, gitu ya, atau bahasa yang lebih dalam lagi muhasabah. Harusnya di dalam bersama keluarga juga harus seperti itu, karena yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah akhlaknya, bukan kemudian kesempurnaan dalam rapat, kesempurnaan dalam organisasi. Nah, begitu Mas Tata. Mungkin lebih harus introspeksi, itu harus ngevaluasi bagaimana. Makanya kalau di luar kok aktif banget itu loh. Ketika di rumah bingung, ini yang dibahas apa? Misalnya begitu. Ada mungkin permasalahan di keluarga lebih pelik ya misalnya. Karena kader muda itu kan sekarang banyak pernikahan-pernikahan yang masih muda sudah punya anak dan lain-lain, urusan sekolah dan lain-lain. Ini yang mungkin lebih padat lagi. Makanya sebagai kepala keluarga misalnya harus benar-benar aktif di dalam keluarga sendiri. Mungkin ada lagi yang seperti ini sampaikan. Ya, benar Mas Tata. Menarik sekali jamaah Taman Keluarga sekalian, bagaimana bahwa kita harus menata diri tidak hanya di luar tapi di rumah juga. Jangan jadikan di rumah itu sebagai pelampiasan energi yang sudah habis. Kita pun juga harus ramah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan akhlak yang mulia ini harus berlaku total 24 jam 7 hari dimanapun berada. Apakah itu lelah? Iya, lelah fisik bisa kita istirahatkan. Kita menyapa istri kita, menyapa keluarga kita dengan yang ramah, nyaman dan segala macamnya. Ini yang menjadi menarik yang nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya, bagaimana sebuah
Quran, Allah mengajarkan kita dalam firman-firman-Nya, Hmm. termasuk ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, tips-tipsnya yang akan menjadi kita Ya. kupas supaya kita itu tidak menjadi kebingungan atau kemudian hambar di rumah, tapi kita juga menjadi ramah bagi keluarga kita, menjadi suri tauladan seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Baik Ustadz, luar biasa. Ini baru segmen pertama lah. Ini Iya. sudah memancing emosi ya. Bagaimana ini sebenarnya kalau di luar itu memang benar-benar aktif, bisa komunikasi baik dengan rekan-rekannya mungkin ya. Tetapi pemirsa mungkin banyak mengalami seperti itu, kader muda dan dimanapun Anda berada. Pemirsa TV-mu yang luar biasa. Nah, nanti insya Allah akan dilanjutkan lebih baik lagi. Iya. Apa yang harus dilakukan dalam keluarga. Bahkan mungkin karena saking capeknya malah tetap sibuk dengan gadgetnya ya. Nah, itu. Anak juga. Nah, betul. Padahal di rumah itu mungkin sudah menjadi seperti taman bermain dengan keluarga, Iya. terkalahkan dengan gadget karena asik dengan masing-masing. Ini juga menarik ini Mas Tata. Jadi yang menjadi PR ini sebenarnya bukan suami saja sebagai penggerak perserikatan, karena mungkin kita di sini laki-laki ya. Jadi kita mencontohkannya dalam hal ini sebagai suami. Betul. Istri pun demikian, karena istri di Aisyah, Nasihatul Aisyah, dan anak pun juga, anak yang sudah bersekolah dan segala macamnya di rumah melampiaskannya dengan gadget, dengan mungkin melihat tablet dan segala macamnya. Istri pun demikian, sibuk dengan kalau dalam sekarang istilahnya ada drama Korea lah apa segala macam. Nah ini kan harus ada kesepakatan bersama dalam keluarga ini bagaimana solusinya dan segala macamnya nanti akan menjadi sangat menarik, karena tentunya di Islam Allah SWT termasuk Nabi Muhammad SAW akan memberikan tips-tipsnya yang itu semuanya terabadikan di dalam Al-Quran dan hadis. Betul Ustaz. Luar biasa Ustaz Arif. Dan mungkin ditambah anak yang sudah sekolah, mungkin dengan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Lah itu yang akhirnya tadi sampai di rumah itu udah urusan masing-masing, serahkan ke istri misalnya. Padahal itu kan tugas suami juga untuk bersama-sama membicarakan apa yang sebenarnya akan solusi yang terbaik bagi keluarga kita. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang berbahagia, selanjutnya kita nanti akan dibahas lebih lanjut bersama Ustadz Arif Barata. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali lagi pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, masih di acara Taman Keluarga bersama Ustadz Arif Barata Iya. yang sudah selalu siap dengan ilmu yang akan dibagi pada kesempatan hari ini. Baik Ustadz, tadi sudah sedikit kita singgung tentang bagaimana di dalam keluarga yang sakinah, kita mungkin sebenarnya ada nggak sih role model yang harus kita untuk menyeimbangkan ketika di keseharian kita mungkin lebih aktif di luar, banyak komunikasi dengan jamaah, mungkin dengan teman-teman di organisasi dan yang lain-lainnya. Ternyata ketika pulang dengan keluarga itu kok malah jadi rasanya asing. Bahkan mungkin komunikasi yang utama dengan istri, dengan anak gitu ya, itu jadi terhalang karena mungkin kerasa capeknya tadi yang udah di luar, akhirnya kembali dengan mungkin harusnya dengan tetap senyum, tapi karena sudah tadi sampaikan ngedrop kalau HP-nya gitu ya, Iya. tahu karena harus dicas Nah, lagi lah. Ini mungkin menariknya. bagaimana harusnya yang bisa menyeimbangkan itu sebagai contohnya itu yang seperti apa Nah, Ustadz? Monggo. baiklah, Mas Tata, Iya. ini sungguh mulia sekali pada kesempatan yang baik ini, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Baik yang bagimu itu tentunya bagi umat Islam secara keseluruhan ya. Keseluruhan. Jadi tidak hanya Rasulullah sebagai seorang suami, Iya, tapi juga ini nanti berlaku juga bagi seorang istri pun juga kepada anak. anak. Nanti yang kemudian kita sebut dalam istilah birrul walidain Walidain. atau berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana pemirsa teman keluarga tentang Quran Al-Ahzab ayat 21 itu Allah turunkan kepada kita semua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bagaimana kita mencontohkan keteladanan akhlak-akhlak yang baik itu. Akhlak yang baik itu bagaimana, tentunya dari cara bagaimana kita nampak pertama, muka kita senyum terlihat nampak tenang, nampak ramah, kemudian bagaimana ucapan kita juga demikian tidak menyakiti namun juga menghibur. Menghibur di sini tentunya menghibur bagi keluarga kita. Di Betul. rumah ada istri, ada anak-anak kita. Nah, jangan lupa juga ini kan tadi juga berlaku sebaliknya. Ya, Istri juga memperlakukan anaknya, anak. juga memperlakukan suaminya juga. Jangan kemudian menuntut suaminya harus selalu seperti ini, bermanja setiap saat Iya. tanpa kemudian melihat suaminya ternyata juga kelelahan pulang Kelelahan. dari Betul. pekerjaannya, pulang dari organisasinya sebagai persyarikatan aktivis di Muhammadiyah, di Aisyah. Juga demikian anak-anak, ayo anak-anak walaupun di rumah atau di sekolah itu nanti dapat pekerjaan rumah yang luar biasa. Nah, jangan lupa tetap juga menyapa ayah bundanya dengan yang baik. Nah, begitu. Itu menjadi contoh yang pertama. Mas Jadi Tata. tetap kembalinya kita mencontoh dari Rasulullah ya. Iya, benar. Dan setiap apa yang dilakukan kita, mungkin kegiatan walaupun di luar begitu hirohnya semangat, jangan sampai keluarga kita malah jadi kurang harmonis, romantis gitu ya. Kadang bisa mungkin dengan teman-teman kelihatannya akrab, bisa senyum, bicaranya juga santuy ya, santai. Tapi ketika di rumah sedikit ada gunjalan dalam hati bisa langsung marah. Nah, ini kan mungkin akibat mungkin kurangnya Iya. komunikasi. Nah, untuk meningkatkan itu Ustadz, gimana Ustadz? Benar. Di dalam tafsirannya, di Iya. dalam Quran surat Al-Ahzab 21 itu ditafsirkan ada 3 tips Ya. bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam keluarga yang sudah diterapkan oleh beliau. Yang pertama tentunya tentang egaliter. Ini menarik sekali. Iya, iya. Bahwa ternyata suami itu tidak harus menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memberikan perintah atau instruksi ini Mas Tata. Tapi juga Rasulullah mencontohkan bagaimana kalau itu bajunya yang sobek itu beliau jahit sendiri. Nah, kemudian beliau juga membersihkan rumahnya. Jadi tidak melulu bahwa tugas rumah tangga itu harus tugasnya istri. Tapi suami pun juga memang punya Andil ya. andil juga. Iya, betul. Andil juga. Nah, demikian juga seorang istri. Ayo seorang istri juga kalau suaminya sedang capek, ini istrinya juga bisa turut menghibur dengan bahasa-bahasa yang romantis khas keluarga masing-masing. Ini tentu masing-masing keluarga tentu punya panggilan
ciri khas ya. Demikian juga Rasulullah kepada istri, itu juga demikian. Hai, hai sayangku, Wah, hai sapaan-sapaan cintaku dan gitu segala ya. macamnya ya. Demikian pula kepada anak-anaknya. Ini juga menarik sekali. Betul, Jadi menyapa dengan halus, memberikan contoh kaderisasi. Nah, betul. ini yang menjadi tugas kita juga pemirsa Taman Keluarga, bagaimana kita mengkader itu ya dari dalam rumah, tidak menjadi PR atau menjadi tugas Bapak Ibu yang sudah aktif di persyarikatan Mm-mm. itu kemudian ayo kita kader anak-anak kita yang aktif di sekolah itu kemudian kita kader. Oh tidak, kader itu harus dimulai dari keluarga Rumah ya, dulu. keluarga. Bagaimana kita mencontohkan anak-anak kita, ayo nak ini Bapak sedang mengerjakan tugas-tugas di ranting Ya, Muhammadiyah. Ibu sedang menyiapkan rapat untuk rapat Aisyah besok. Aisyahnya. Nah, contohnya seperti itu. Ayo kamu punya organisasi apa nih di sekolah? Ikut IPM nggak? IPM, Atau misalnya ikut kegiatan. tapak suci. Tapak suci kan tidak hanya soal tentang latihan saja, Ya. tapi juga ada kita besok mau milah tapak suci nih, kita mau show. Nah, Andilnya ini ada kegiatan kamu yang sudah nyiapkan sama. apa? Kamu sebagai apa di organisasi? Sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Ayo tugasnya yang benar, harus yang amanah. Ini adalah contoh-contoh kaderisasi yang baik yang insya Allah itu dimulai dari keluarga, dari mulai yang paling kecil yang nanti tentunya akan menjadi khalifah fil ard seperti Betul. apa yang telah Allah perintahkan kepada umat manusia. Begitu Mas Tata. Betul. Luar biasa Ustadz. Nah, tadi udah singgung dengan anak juga, mungkin tidak hanya aktif tapi masuk dalam organisasi intinya mungkin. Iya Jadi benar. masuk mungkin jadi ketua atau sekretarisnya. Kalau anggota kan umum, Iya. semuanya pengennya jadi anggota, penggembira saja. Tapi insya Allah untuk pemirsa TV-mu semuanya paham dalam artian untuk bisa aktif, saya harus tampil. Seperti apa di organisasi itu sebenarnya seperti apa. Tapi harus benar-benar lahir dari hati kita sendiri kan Iya. Ustadz ya. Tidak ada namanya paksaan dari si An, dari ayah saya tuntutannya seperti ini, dari bundanya seperti ini. Nah, ini akhirnya beban, semuanya beban. Nah Ustadz nanti mungkin lebih jelas lagi ya nanti di Benar. berikutnya, tapi insya Allah akan dikembangkan lagi dan di PR-nya nanti di Nah. mungkin sampai simpulan juga ya. Iya benar. Tapi pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada tetap bersama kami di Taman Keluarga. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Taman Keluarga. Masih bersama Ustadz Arif Barata Iya. Al-Huda yang insya Allah masih seger. Semangat Ustadz. Iya, semangat tentunya Alhamdulillah. bersama jamaah sekalian. Iya. Dan kembali ke pembahasan tadi Ustadz ya. Tadi tentang bicara tentang romantisan di keluarga. Romantis itu kan tidak hanya waktu-waktu awal-awal nikah ya. Nah, benar. Nah, padahal jenjang awal nikah sampai kita insya Allah tua nanti ya. Harusnya kan seperti itu. Romantis itu tidak hanya sekedar pemberian bunga atau coklat ya. Tapi ketika romantis itu harus benar-benar kita rasakan. Ketika Iya. pulang ya bawa hati kita, jangan ditinggal di luar itu. Iya. Dengan muka yang tidak enak misalnya. Karena saking capeknya. Mungkin apalagi Ustadz yang bisa diberikan sampaikan ke pemirsa bahwa kita itu romantis itu memang benar harus kita ciptakan dari diri kita sendiri biar dirasakan oleh anak, istri di keluarga kita Ustadz. Ya, luar biasa sekali ini Mas Tata, bagaimana fenomena dinamisasi keluarga muda persadikatan ya, dengan tentunya pergolakan di persadikatan, di rapatnya, baik itu suaminya, istrinya, anaknya pun yang mungkin sudah mulai remaja, ini mengalami banyak sekali dinamika organisasi ini. Perubahan, jadi ada emosi kadang ikut naik juga. Dan kadang ikut apabila nanti gembira-gembira sekali, sedih-sedih sekali. Nah, ini Rasulullah kembali mengingatkan kita dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah, terjemahannya adalah sebaik-baiknya kamu kepada keluargamu itu adalah yang paling baik, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargamu di antara kamu sekalian. Nah, artinya adalah bagaimana Rasulullah SAW selalu memperlakukan keluarganya, istrinya, anaknya itu selalu baik, tidak pernah marah-marah yang tidak jelas mungkin ya, emosi di luar dibawa ke dalam, merapatnya kita tahu ya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah total semuanya. Beliau adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang, kemudian pimpinan agama, dan semuanya. Tentu permasalahan umat pada saat itu ya di Jazirah Arab dan seluruh dunia yang sudah mulai tersebar, itu permasalahan banyak sekali datang. Ini tiba-tiba ada yang perang, ada yang ingin melawan, ada pergolakan di dalam internal maupun eksternal. Nah, ini tipsnya dari Rasulullah Muhammad SAW sungguh menarik ini. Tentunya saat kemudian beliau begitu profesional. Tidak hanya dalam berorganisasi, tapi juga dalam berakhlak, menata hati dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah urusan di luar ya di luar, di dalam di rumah ya sudah diistirahatkan terlebih dahulu. Ketika udah di luar sudah selesai, pekerjaan selesai, tugas selesai, sudah kembali buang semua di luar, tinggal di luar, jangan dibawa masuk ke dalam keluarga. Nah, istri tidak tahu apa-apa, kok ikut dimarahin. Nah, efeknya. anak juga gitu. Loh, anak gak tahu apa-apa. Istrinya tiba-tiba, tanda kutip ya, maaf ya, ngomel-ngomel. Gini. Istrinya sama suaminya bingung. Ada apa ini? Berarti kok marah-marah? Hasil baik ataupun tidak, kita tetap harus di hadapan anak istri itu harus fresh ya. Iya, fresh. Nah, mukanya hadirkan dengan muka yang sehat, berseri-seri, tetap senyum gitu ya, seimbang. Ini yang menjadi menarik, dengan kita melakukan seperti itu, justru nantinya saat di luar setelah kita di rumah, kita justru akan lebih segar lagi. Jadi suntuknya itu tidak dibawa terus. Pemirsa Taman Keluarga sekalian, di luar suntuk, di keluarga suntuk, jenuh, capek. Saat nanti keluar lagi juga capek lagi. Nah, yang kita inginkan adalah kan harus selalu segar. Nah, dengan merubah diri kita untuk menjadi segar, kita mindset bahwa rumah itu adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman bagi suami, bagi istri maupun bagi anak-anak. Nah, tempat bermain, bercanda, istirahat gitu ya. Nah, itu hanya harus benar-benar diaktifkan keakrabannya gitu Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini mungkin tak terasa ini sudah sampai di ujung acara kita di Taman Keluarga. Mungkin ada bagi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan teman-teman kader muda persyarikatan yang sangat luar biasa, tentunya yang aktif di berorganisasi. Jangan lupa bahwa kita itu masih ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Apalagi yang sudah nikah, tadi sudah disampaikan Ustadz Arif,
bahwa semua masalah itu harus diselesaikan, pulang ya harus kita kembali fisik dan Iya, semuanya hati sampai pikiran, raut wajah kita tetap harus bisa berseri-seri di depan anak istri iya kita. betul. Mungkin ada, simpulan atau kata kunci yang disampaikan pada Iya. kesempatan hari ini Ustadz, monggo. Ya, baiklah, pemirsa Taman Keluarga sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat An-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka lil rahmatan lil alamin." Bahwa kita semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, dan termasuk pula yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak hanya cara berorganisasi, cara bekerja yang profesional, yang amanah, yang jujur, namun kembali pula bahwa itu semua didasari dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang tentunya kita kembali meneladankan dari Nabi Muhammad Shallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, dari lingkup yang paling sederhana, dari keluarga kita mencontohkan. Suami mencontohkan kepada istri, istri mencontohkan kepada suami, pun demikian anak-anak. Anak. Ingatlah dalam Quran surat Al-Asyr ayat ketiga, "Watawasau bil haqq watawasau bis sabr." Saling nasihat, nasihatilah kamu dalam hal kebaikan, dan nasihat-nasihatilah kamu dalam hal kesabaran. Kita saling menasihati. Ini perintah dalam Quran surat Al-Asr ayat 3 tadi. Jadi bukan sebagai sebuah himbauan saja. Jadi suami punya anjuran, punya perintah untuk menasehati keluarganya, demikian juga istrinya. Dan apabila nanti ayah ibunya lupa, anak pun juga Bisa tidak, mengingatkan. ya benar, tidak luput juga dari boleh kok menasihati atau Iya. mengingatkan ya dalam Heeh. bahasa keluarga, "Ayah, ibunda, ayo tolong dong, Mhm. sabar dong, di rumah kita ini loh, kita ada makan, kita nanti Iya, malam ada acara dan makan segala bersama, macamnya, dan heeh. ya, dan ini insya Allah keluarga muda persyarikatan, kita semua akan berada dalam keluarga yang baik, keluarga yang nyaman, saling romantis dalam Romantis, keluarga, saling ya. harmonis, dan ini menjadi awal yang baik untuk mewujudkan organisasi yang juga berkemajuan dan berkeadaban. Dan insya Allah tentunya akan lebih luas lagi dampaknya menuju negara Yang yang baldatun thayyibatun walaupun warabun ghafur. ghafur. Demikianlah jamaah Taman Keluarga sekalian. Begitu Mas Tata. Luar biasa, Masya Allah Ustadz Arif Barata, kesempatan yang sudah disampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui bersama pemirsa TV-mu Taman Keluarga bisa menerima ataupun mengambil hikmah apa yang disampaikan dari Ustadz Arif Barata kesempatan Ya. hari ini. Baik pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, demikian acara pada kesempatan hari ini, dan saya Tarwoto pamit undur diri bersama seluruh kerabat kerja TV-mu. Mohon pamit, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ustadz Arif, terima kasih. Ya. Dan kita akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.